Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah al-haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Fayarhamukum ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi al-karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Surah Al-Imran ayat 164. Surah Al-Azim. Hadirin rahimahullah, kita sedang ada di dalam salah satu bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal, di mana kita harus mengetahui tentang sunnah pimpinan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ada seorang orang kelahiran Tasikmalaya, di mana beliau dilahirkan di Tasikmalaya Singaparna. Ternyata dia dimakamkan di Makkah dan Makkah. Beliau adalah sahabat besar dan mengarang salah satu kitab yang berjudul Maqatul Muhabbah, artinya meningkatkan kecintaan. Maksudnya meningkatkan kecintaan Allah, meningkatkan kecintaan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kitab tersebut diawali dengan ayat yang saya barusan baca di dalam surah Al-Imran ayat 164 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad manna Allahu, sungguh Allah telah memberikan karunia, anugerah, nikmat yang besar kepada siapa? 'Alal mu'minina, kepada orang-orang mukmin. Siapa itu mukmin? Mukmin itu adalah orang yang mengucapkan dengan lisan, menyatakan bahwa Allah sebagai Rabb, Nabi Muhammad sebagai Rasul. Kedua, wa'aqul bil jinan, diyakini dengan hati. Dan ketiga, wa'amal bil arkan, dilaksanakan dengan anggota badan. Apabila orang tersebut memiliki tiga kriteria ini, maka itu bisa dikatakan orang yang mukmin, ibadahnya yang disebut iman. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia, anugerah yang besar kepada orang-orang mukmin, yaitu ittiba'ata fi rasulah, jika Allah mengutus seorang rasul, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min anfusihim, dari kalangan sendiri, artinya sama manusia, bukan jin, bukan malaikat, bukan syaitan, tapi Nabi Muhammad dari kalangan kita, yaitu maksudnya jenisnya manusia. Hadirin jamaah rahimahullah, di dalam tafsir bahwa diutusnya Muhammad memiliki beberapa tugas. Tugas pertama adalah yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan kepada mukmin itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ayat wahyi al-munazzal, membacakan wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ini adalah tugas pertama, yaitu membacakan Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an disampaikan dan dibacakan dan diwahyukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Al-Qur'an yang bisa menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Dan ini adalah kitab undang-undang kita sebagai umat yang beragama Islam. Seluruh aturan-aturan hukum semuanya di bawah, karena hasil daripada pemikiran manusia. Tapi Al-Quran adalah merupakan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quranlah yang paling pertama diturunkan, yaitu di antara surah Al-Alaq, Iqra bacalah. Kedua, yaitu uzakkihim, untuk membersihkan min annas jahiliyati, dari kotoran-kotoran kejahiliaan. Sebab ada jahiliyah para lahir Rasulullah seperti jahiliyah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Waktu itu ada Raja
Sambil disebutkan dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'alnakum min ali fir'aun yasumuna su'al adab yutabbihuna abna'akum yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum la'amrun azim. Ini ada kejadian di masa Fir'aun sebelum Nabi Rasulullah ketika Allah menyelamatkan serangan-serangan yaitu Fir'aun, yaitu tentu kepada Nabi Musa, sehingga mereka Fir'aun serta tentaranya yasumunakum su'al adab, mereka menyiksa kalangan-kalangan umat-umat pengikut Nabi Musa alaihissalam. Bahkan bukan hanya sekedar mengadakan salah satu penekanan siksaan, tidak abna'akum, yaitu undang-undang aturan waktu itu apabila ada seorang perempuan, seorang ibu melahirkan seorang anak laki-laki disembelih. Tapi bagaimana seandainya melahirkan seorang perempuan, wa yastahyuna nisa'akum, tapi apabila seorang ibu melahirkan seorang anak perempuan maka dibiarkan, tidak disembelih. Itu ada perlawanan dengan ajaran Islam. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Di dalam ayat seperti itu adalah bukan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang besar. Itu adalah jahiliyah di masa yaitu Fir'aun atau raja Fir'aun dikenal dengan waktu itu Nabi Musa alaihissalam. Kedua, ketika Nabi Rasulullah masih juga disebutkan masa jahiliyah. Bagaimana jahiliyah waktu itu? Di dalam salah satu ayat Allah berfirman, "A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza busyira bil unsa fala tusadda wa huwa kadhib. Yatawarra min al-qamisi ma bisyrafi ayunsiku ala kulli am yamsu fi turab ala sa'a ma yahkumun." Wa idza busyira apabila seorang suami diberikan kabar bil unsa dengan istrinya melahirkan seorang anak perempuan, maka lawan sumuswadda wa huwa kadhib. Pertama, wajah suaminya berubah jadi hitam kelam, bahkan wakadim dan sangat-sangat marah karena gara-gara melahirkan istrinya seorang anak perempuan. Itu jahiliyah. Sehingga konsekuensinya waktu itu adalah satu, yatawaru minal qamisi ma musyribihi, karena kabarnya buruk sehingga suaminya yaitu mengasingkan diri dari masyarakatnya karena punya anak perempuan. Dua pilihan waktu itu, ayun su'alahuni, karena punya anak sama perempuan bisa, yaitu apabila dipelihara maka pemeliharaannya anak tersebut di dalam keadaan hina waktu itu. Kedua, amyabusu fituror, apakah istilah sudah di ruang profes dikubur hidup-hidup, namun tidak dari ala sa'a yahmun. Ingat, waktu itu hukum yang sangat buruk sekali ketika seorang ibu melahirkan seorang anak perempuan, maka satu, apabila keadaan hina. Nomor kedua, kalau tidak mau di dalam keadaan hina, maka anak perempuan tersebut harus jadi apa? Harus diinjak-injak ke dalam tanah. Itu jahiliyah sebelum Rasul. Jahiliyah yaitu ketika lahir Rasul, bahkan jahiliyah ba'da yaitu bila Rasul. Bagaimana jahiliyah di abad sekarang ini? Hadirin rahimahullah, kami zaman Rasulullah begitu lahir barulah yaitu dikatakan apakah yaitu dibenamkan di dalam tanah yang arti yaitu di ruang profes. Di masa jahiliyah apakah disembelih? Tapi ternyata sekarang di masa abad baru sekarang di kalangan kita umat Islam kita mendengar seringkali yaitu ada salah seorang perempuan kemudian melakukan perzinahan, lalu sebelum lahir pun sudah diaborsikan dalam arti yaitu sudah dihancurkan di dalam perutnya. Ini berarti kalau kita bandingkan jahiliyah di abad yaitu Raja Fir'aun, jahiliyah di masa lahir dengan jahiliyah di abad sekarang ini ternyata lebih jahat jahiliyah di masa sekarang. Tidak sedikit kita mendengar berita ketika seorang perempuan karena hasil gelap maka akhirnya anaknya dibuang ke tong sampah, bahkan dibuang di mana saja, bahkan tidak diambil dari rumah sakit. Ini berarti jahiliyah. Maka dalam Al-Quran disebutkan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila.
Jangan sekali-kali kamu mendekati zina. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Karena perbuatan zina itu adalah merupakan fahisah, keji, kotor, bukan untuk pribadinya, keluarganya, bahkan satu kampung pun merasa hina apabila di kampung tersebut ada orang yang melakukan zina, apalagi sampai melahirkan anak zinanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW dengan ini anugerah yang besar ketika satu yatsu alim ayatihi, kedua adalah walizatihim, ketiga yu'allimul hikmah, satu membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tertulis, kedua yuzakihim, membersihkan dari kotoran kejahilian, dan ketiga ingat wa yu'allimul hikmah, Rasul diutus adalah untuk mengajarkan Al-Kitab yaitu Al-Quran Karim, dan kedua wal hikmah dan sunnah. Karena apabila kitab Al-Quran dan sunnah Nabi dipegang, insya Allah kita akan lurus, tidak akan sesat selama-lamanya. Dalam hadis disebutkan bahwa satu di antaranya taraktu fikum syai'ain, aku wariskan, aku tinggalkan dua perkara, lam tadillu ma tamsaktu bihima, kalian selama-lamanya tidak akan merasa sesat. Satu apa? Kitab Allah yaitu Al-Quran, dan kedua sunnah Rasulullah SAW. Dua kitab Al-Quran, satu Al-Quran dan sunnah ini adalah merupakan salah satu dasar untuk kita sebagai umat Islam di dalam mengendalikan segala aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga dijelaskan oleh para ulama mana yang disebut qiyas, mana yang disebut ijma. Maka mudah-mudahan dengan masuknya bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid ini, kita berubah pribadi kita, berubah keluarga kita, tetangga kita, masing-masing kita agar lebih baik daripada masa masa yang lalu. Amin ya Allah ya amin. Barakallahu wa rahmatullahi hakim taqabbal minna wa sami'ul alim. سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء استغفر لي ولكم أقيموا الصلاة